Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu sebelumnya, kita sudah belajar tentang komponen-komponen listrik. Pada rangkaian ini, kita bisa lihat komponen-komponen yang ada adalah yang pertama ada lampu, ada dudukan lampu, ada saklar, ada baterai, dan ada juga kabel. Nah, semua komponen-komponen tersebut, jika kita satukan atau kita susun, dia akan membentuk sebuah rangkaian. Nah, rangkaian tersebut disebut juga dengan rangkaian listrik. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik, yang mana rangkaian tersebut adalah susunan dari komponen-komponen listrik yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka, dan yang kedua, rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka yaitu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur listrik terputus atau tidak terhubung. Pada rangkaian, kita lihat bahwa saklarnya terbuka dan lampunya tidak menyala. Itu adalah ciri-ciri dari rangkaian listrik terbuka. Yang kedua, rangkaian tertutup bisa kita lihat, yaitu rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arusnya terhubung. Nah, pada rangkaian dapat kita lihat bahwa saklarnya tertutup dan lampunya pun menyala. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Selanjutnya, berdasarkan susunannya, rangkaian listrik itu bisa dibagi menjadi tiga, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian kombinasi atau disebut juga dengan rangkaian campuran. Rangkaian yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan dan tanpa cabang. Nah, pada gambar bisa kita lihat, ini contoh rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri. Nah, sekarang kita lihat video berikut. Nah, kita nyalakan, terlihat nyala lampunya lebih terang. Selanjutnya, jika salah satu lampu kita lepas atau kita putuskan, maka lampu yang lain tidak akan menyala. Yang ketiga, sumber energi akan lebih cepat habis. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwa kelebihan dari rangkaian listrik seri yang pertama adalah nyala lampunya lebih terang. Yang kedua, rangkaian seri ini mudah untuk dibuat. Selanjutnya, yang ketiga membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit. Nah, karena kabel yang kita butuhkan itu lebih sedikit,
maka biaya untuk membuat rangkaian akan lebih mudah atau akan lebih murah. Selanjutnya kekurangannya. Yang pertama tadi bisa kita lihat, jika salah satu lampu pada rangkaian tersebut kita tidak nyalakan, maka lampu yang lain ikut padam. Selanjutnya, lebih banyak memakan energi, sehingga sumber energi pada rangkaian akan lebih cepat habis. Contoh penerapan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah lampu hias, yang kedua adalah lampu senter. Rangkaian yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun sejajar atau bertingkat dan memiliki cabang. Nah, di sini kita bisa lihat ini merupakan rangkaian paralel dengan menggunakan dua lampu. Nah, di sini kita bisa lihat rangkaiannya itu bersusunnya sejajar atau bertingkat dan ada percabangannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Sekarang kita lihat animasi berikut ini. Jika salah satu lampu kita matikan, maka kita lihat lampu yang lain masih menyala. Yang kedua, sumber energinya dapat bertahan lama. Nah, selanjutnya nyala lampunya kurang terang dibandingkan dengan nyala lampu dari rangkaian seri tadi. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa kelebihan dari rangkaian paralel yang pertama, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Yang kedua, lebih hemat energi sehingga sumber energi akan bertahan lama. Selanjutnya, kekurangannya yang pertama, membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak. Karena kabel yang digunakan lebih banyak, maka biaya pembuatannya pun akan lebih mahal. Dan karena rangkaian ini memiliki percabangan, sehingga rangkaian ini akan lebih sulit dibuat dibandingkan dengan rangkaian seri. Itulah kelebihan dan kekurangan dari rangkaian paralel. Selanjutnya, contoh penerapan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya adalah lampu lalu lintas dan instalasi lampu yang ada di rumah. Selanjutnya adalah rangkaian kombinasi atau disebut juga dengan rangkaian campuran. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah contoh rangkaian kombinasi atau rangkaian campuran. Nah, ini kita bisa lihat yang di atas itu adalah susunannya secara seri, yang kedua juga disusun secara seri. Nah, antara lampu yang dua di atas dengan dua yang di bawah itu disusun secara paralel. Nah, jadi rangkaian campuran ini adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu sama dengan ciri-ciri pada rangkaian seri dan juga ciri-ciri pada rangkaian paralel. Demikianlah materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.